Selamat guru, saya Khalifah Timur dari kelas 11 MIPA 4 ingin menerangkan tentang barisan dan deret algebrika. Pertama kita ketahui bahwa barisan itu merupakan suatu urutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola tertentu. Sedangkan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Pertama itu ketemu itu rumus UN, rumus untuk mencari suku N sama dengan A tambah N kurang 1, A tambah buka kurung N kurang 1 kali beda. Rumus beda itu didapat dari UN kurang UN min 1 atau bisa juga didapat dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Terus untuk rumus jumlah suku N pertama atau yang biasa disebut deret adalah Sn per sama dengan Sn N bagi 2 kali dengan A tambah UN. Jika ini rumus ini jika UN nya sudah diketahui. Sedangkan kalau UN nya belum diketahui maka Sn sama dengan 6 per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui sebuah barisan aritmatika yaitu 9, 18, 27, 36, 45 dan seterusnya. Dan disuruh di sini adalah tentukan suku ke-20 dan tentukan 30 jumlah 30 suku pertama. Kita masuk dalam penyelesaian. Diketahui A-nya itu 9, suku pertamanya 9 dan bedanya itu juga 9. Di sini cukup gampang. Di sini tinggal masukkan ke dalam rumus U20 sama dengan 9 tambah 20 per 1 kali 9. 9 tambah 19 kali 9. 19 kali 9, 171 ditambah dengan 9 maka 180. Maka di sini kita ketahui bahwa U20 adalah 180. Selanjutnya kita masuk ke jumlah 30 suku pertama. Yaitu kita tinggal masukkan rumus N per 2 kali A tambah UN. Karena di sini UN sudah diketahui maka kita masukkan saja nilai N. 30 bagi 2 dikali 9 tambah 180. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 kali 168 sama dengan 2970. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu limit fungsi. Limit fungsi aljabar. Kita perlu ketahui bahwa limit fungsi itu adalah nilai pendekatan dari suatu titik tertentu, baik itu dengan pendekatan dari titik kanan maupun dari titik kiri. Itu adalah pengertiannya. Sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat limit fungsi. Sifat yang pertama yaitu limit K sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta. Jadi contohnya limit 3 sama dengan 3. Limit yang kedua itu adalah sifat yang kedua adalah limit X sama dengan 0. Contohnya itu limit X menuju 2 sama dengan 2. Sifat yang ketiga, limit X menuju A KFX sama dengan K sama dengan K limit Fx. Contohnya itu limit X menuju 2 3X pangkat 2 sama dengan 3 limit X dipangkatkan 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 12. Berikutnya adalah sifat yang keempat yaitu limit X menuju A Fx tambah atau kurang Gx sama dengan limit X menuju A Fx tambah kurang limit X menuju A Gx. Contoh soalnya itu limit X menuju 3 X pangkat 2 tambah 2X sama dengan kita mengikuti sifat yang di atas yaitu limit X pangkat 2 X menuju 3 tambah limit X 2X X menuju 3. Jadi dia dapat 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 sama dengan 15. Terus sifat yang kelima yaitu limit X menuju A. Ini adalah sifat perkalian Fx kali dengan Gx sama dengan limit X menuju A Fx kali limit X menuju A Gx. Contohnya yaitu limit X menuju 2 X pangkat 2 kali X sama dengan limit X pangkat 2 X menuju 2 dikali dengan limit X menuju 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 8. Itulah sifat yang kelima. Berikutnya adalah sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu adalah sifat pembagian, di mana limit X menuju A fungsi X dibagi dengan fungsi G. Fungsi F dibagi dengan fungsi G yaitu Fx dibagi dengan Gx. Selanjutnya itu limit X menuju A Fx, kita harus jawab satu persatu, per limit X menuju A Gx. Contoh soalnya itu limit X menuju 1 X pangkat 2 tambah 3 per X tambah 1 sama dengan limit X pangkat 2 X menuju 1 tambah limit 3 X menuju 1 dibagi dengan limit X menuju 1 tambah limit 1 X menuju 1 sama dengan 1 dipangkatkan 2 tambah 3 per 1 tambah 1 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi
Hayawannya itu udah 2. Itulah sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh tentang sifat pangkatan. Limit X menuju A sama dengan limit X menuju A fx pangkat n sama dengan limit X menuju A fx pangkat n. Contohnya itu limit X menuju 1, angkulnya itu 3x pangkat 2 kurang 1 pangkat 5 sama dengan limit 3x pangkat 2 kurang 1 dipangkatkan 5. Karena x nya itu menuju 1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 32. Itulah sifat yang ketujuh. Selanjutnya ada sifat yang terakhir, yaitu limit n akar fx sama dengan akar n limit x menuju a fx. Limit x menuju 5 akar 3x pangkat 2 tambah 2 sama dengan akar 3 limit x pangkat 2 tambah 2 sama dengan akar 3 limit x pangkat 5 x pangkat 2 tambah dengan limit x menuju 5 2. Akar 3 5 pangkat 2 tambah 2 sama dengan akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27 adalah 3. Jadi itu adalah sifat-sifat dari limit fungsi. Selanjutnya kita akan masuk pada dua metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Yang pertama secara pemfaktoran dan yang kedua tentang perkalian sekawan. Jadi yang pertama kita akan masuk pada cara menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Di sini kenapa dengan cara pemfaktoran? Dikarenakan jika digunakan sistem substitusi maka hasilnya adalah 0. Maka dari itu kita harus mencari dengan cara pemfaktoran. Di sini ada contoh soal yaitu limit x menuju 2 x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2. Kini kita akan memfaktorkan x pangkat 2 kurang 4. Pemfaktorannya itu adalah limit x menuju 2 x kurang 2 tambah kali x tambah 2 per x kurang 2. Di sini kita lihat bahwa x kurang 2 di atas x kurang 2 di bawah juga x kurang 2. Jadi kita coret saja. Dan dapatkanlah limit x menuju 2 x tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasil dari x pangkat 2 kurang 4 limit x menuju 2 x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 adalah 4. Berikutnya adalah metode perkalian sekawan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Jika itu limit x menuju 0 x per akar 1 tambah x kurang akar 1 kurang x. Limit x menuju 0, karena di sini perkalian sekawan maka x per 1 tambah x kurang 1 kurang x akar 1 kurang x dikali dengan 1 tambah x tambah akar 1 kurang x per 1 tambah akar 1 tambah x tambah akar 1 kurang x. Dapat diketahui bahwa limit x kurang menuju 0 sama dengan x kali masuk, sedangkan di bawahnya sudah menjadi 1 tambah x kurang 1 kurang x. Tanda akarnya telah hilang karena terjadilah perkalian sekawan. Didapatkannya juga maka dapat dari 1 tambah 0 tambah 1 kurang 0 sama dengan 2. Kemudian hasilnya itu adalah 2 per 2 sama dengan 1. Jadi ini adalah proses atau dua metode untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Mungkin ini adalah materi tentang limit fungsi aljabar. Selanjutnya kita akan masuk pada materi turunan pada matematika wajib. Selanjutnya kita akan masuk pada turunan fungsi aljabar. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru, adalah hasil atau proses fungsi baru yang diturunkan dari pangkat fungsi sebelumnya sesuai aturan tertentu. Di sini ada 8 sifat fungsi turunan aljabar pada gambar di sini. Tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu soal saja, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x kurang 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 kurang 5. Di sini disuruh tentukan fx dan turunan ketiga dari fx. Pertama-tama kita ketahui bahwa fx-nya itu 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 kurang 5. F aksen x atau turunan pertama x 12x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 kurang 8x. Ini dapat dari mana? Didapat dari 4. Dari sini 4 kali 3. Jadi di sini itu 3x pangkat 4. Pangkatnya itu dikali dengan koefisiennya jadi 12. Terus pangkatnya dikurang 1. Jadi 12x kurang 12x pangkat 3. Seterusnya juga seperti itu. Dapatkan dari 3 kali 2
6, 3 kurang 1, 2, jadi 6x pangkat 2 kurang 8x. Terus F2 aksen X atau turunan kedua didapat dari 3 kali 12 36, 3 kurang 1 X pangkat 2. Oke. 36 X pangkat 2 tambah 12 X kurang 8. Mungkin saya sudah tidak perlu jelaskan lagi bagaimana didapatkannya 17X, karena mungkin sudah diketahui. Sekarangnya itu adalah F3 aksen X atau turunan ketiga dari Fx, yaitu 17X tambah 12. Jadi Fx-nya itu 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 kurang 5. Turunan pertamanya itu 12X pangkat 3 tambah 6X pangkat 2 kurang 8X. Turunan keduanya itu 36X pangkat 2 tambah 12X kurang 8. Dan terakhir adalah turunan ketiga sesuai yang disuruh, yaitu 72X tambah 12. Sekian dan terima kasih.